Salam, God's Lover, apa kabar? Sukacita dan damai sejahtera Tuhan kiranya bersama dengan kita. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca renungan dari Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13 dengan tema renungan kita adalah meminta tanda. Tuhan Yesus berdialog dengan orang-orang Farisi. Di ayat 11 dikatakan lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Tuhan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Ayat 12, maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. God lovers, kita sering dengar khususnya para pemuda, pemudi berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, jika dia memang jodohku, dekatkanlah kami, eratkanlah kami. Namun kalau bukan jodohku, jauhkanlah kami. Doa seperti itu sering kita dengar. Kondisi mendekat atau menjauh seolah-olah menjadi sebuah tanda untuk seseorang menganalisa siapa jodohnya dan siapa yang bukan. Meminta tanda seperti demikian seakan-akan memperlihatkan kecenderungan ingin sesuatu yang instan dan enggan mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya sampai kehendaknya dinyatakan kelak. Orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Tuhan Yesus meminta tanda dari surga. Tujuan mereka tidak murni, melainkan mereka hanya ingin mencobai dia. Tidak jarang mereka yang memiliki hati yang keras, cenderung ingin hal-hal yang instan dan spektakuler, baru percaya bahwa Tuhan itu nyata dan memihak kepada dirinya. Namun diminta tanda begitu rupanya membuat Tuhan Yesus mengeluh dalam hatinya, sedih hatinya. Lalu dengan tegas ia berkata bahwa tanda tidak akan diberikan kepada mereka. Setelah itu Tuhan Yesus meninggalkan mereka, naik ke perahu dan bertolak ke seberang. God lovers, saat ini apakah kita sedang bergumul akan sesuatu dan berdoa meminta tanda dari Tuhan? Diberi tanda atau tidak, sebenarnya itu bukan urusan kita. Justru ketika hidup kita seakan-akan terlihat berantakan dan tidak menentu, disitulah sebenarnya kita semua dilatih untuk percaya kepada Tuhan. Mari terus berpengharapan pada Tuhan. Dia sangat mengasihi kita dan tahu kapan saat yang tepat untuk menjawab doa-doa kita.
meminta tanda bukanlah tidak diperbolehkan, tetapi jangan sampai kita terjebak hanya menginginkan cara-cara yang instan. Ada ilustrasi seorang anak kecewa mengeluh dengan kehidupannya. Dia bertanya kepada bapaknya kenapa doanya, keinginan nggak pernah terkabul. Lalu ayahnya mengajak dia ke dapur karena ayah seorang koki dan memasak 3 macam, 1 kentang, telur, dan kopi. Anaknya apa tujuannya? Menunggu sampai 20 menit, akhirnya ayahnya mengangkat itu dan mengeluarkan telur, mengeluarkan kentang, dan mengeluarkan air kopi, taruh di dalam cangkir. Sang ayah bertanya, apa yang kamu lihat? Kentang. Lalu telur, coba pecahkan telurnya. Lalu kopi, coba kamu minum kopinya. Dan sang ayah berkata bahwa kentang keras. Ketika direbus, kulitnya lembut dan dia melembut. Telur tetap keras. Tetapi dia bisa meresap air-air, kehangatan air ke dalam telur itu dan telur itu menjadi matang. Tapi kopi, dia memberi warna, merubah air itu dan menjadi suatu kenikmatan. Apa yang didapat? Masing-masing bereaksi berbeda. Dan telur itu rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalamnya. Yang cair sampai masuk ke dalam air mendidih. Kemudian bagian dalam telur itu menjadi keras. Namun kopi bubuk itu unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan suatu yang baru. Cerita ini memberikan pesan kepada kita bahwa hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah yang terjadi di dalam diri kita. God's Lover, sekalipun proses Tuhan itu membuat kita tidak nyaman, tetapi kelak ujungnya kita akan merasakan kebahagiaan. Dan di dalam mengikuti proses Tuhan, yang paling penting apakah kita bisa memberi warna, memberi rasa, dan bisa melembut seperti yang diinginkan Tuhan. Ini yang menjadi penting pertanyaan kita ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, warna-warna di dalam kehidupan kita. God Lovers, ingatlah bahwa setiap hal apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ingin kita mengikuti proses itu. Jangan pernah mau yang instan dengan meminta tanda kepada Tuhan. Jangan pernah mau apapun yang kita inginkan selalu dijawab dan diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berharap dan tetaplah bersandar bahwa Tuhan punya rencana yang baik di dalam setiap peristiwa kehidupanmu. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap hal, dalam setiap proses kehidupan kami. Dan apapun yang kami alami, apapun yang kami ikuti, itu Tuhan izinkan agar kami mengikuti prosesnya, bukan menginginkan sesuatu yang instan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat maupun teman yang lain, sehingga banyak orang juga yang semakin diberkati bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.